rajin ngaji Al-Quranul Karim akan disegani oleh malaikat mungkar dan nakir. Binatang tanah pun akan sungkan kepada jasadnya tatkala dia sudah dikuburkan di dalam tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, berbahagialah bagi orang-orang yang senantiasa berusaha mengalahkan nafsunya, mengalahkan hawa nafsunya, juga mengalahkan ribuan setan yang senantiasa menggodanya, agar dia tidak sempat mengkaji Al-Quranul Karim. Oleh sebab itu berbahagia bagi orang-orang yang sudah mampu mengalahkan hawa nafsunya, menundukkan hawa nafsunya, dan juga mengalahkan ribuan setan yang telah menggodanya. Tetapi dia masih tetap mampu setiap saat mengkaji Al-Quranul Karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Berbahagialah karena apa? Orang-orang yang senantiasa memuliakan Al-Quran maka pasti akan dimuliakan oleh Allah. Mengapa? Al-Quran adalah kalamullah. Kalamullah artinya firman-Nya Allah. Coba kita bayangkan. Semua makhluk di alam ini, semuanya yang selain Allah disebut makhluk. Makhluk artinya ciptaan, langit bumi ciptaan, surga dan neraka ciptaannya Allah, semua malaikat ciptaannya Allah, kemudian semua iblis, setan dan tumbuh-tumbuhan, kemudian semuanya binatang. Apapun yang selain Allah disebut makhluk, artinya ciptaannya Allah. Sedangkan Al-Quranul Karim adalah kalamullah, bukan makhluk, bukan ciptaan Allah. Sehingga kalamullah itu tetap kekal abadi, tidak akan hancur binasa, tidak akan fana. Tetapi kalau makhluk maka semuanya akan hancur binasa. Langit akan hancur, bumi akan hancur, semuanya akan hancur binasa, kecuali yang berkaitan dengan Allah Azza wa Jalla, yaitu Allah sendirilah yang akan kekal abadi. Demikian pula dengan firman Allah. Al-Quranul Karim adalah firman-Nya Allah Azza wa Jalla, bukan makhluk ciptaan, bukan, tetapi firman Allah. Oleh sebab itu berbahagialah orang-orang yang senantiasa mengkaji firman-Nya Allah Azza wa Jalla, sehingga di dalam tubuhnya itu terpancar nur cahaya firman-firman Allah. Orang yang di dalam tubuhnya sudah banyak sekali firman Allah, maka tatkala dia mati, jasadnya pun akan disegani oleh malaikat mungkar dan nakir. Seluruh binatang tanah akan sungkan, segan, tidak akan menyentuh kepadanya. Oleh sebab itu berbahagialah. Contoh gampangannya, contoh sederhananya begini. Apapun benda di muka bumi ini, kalau seandainya disandingkan dengan Al-Quranul Karim, maka akan mulia. Contohnya, kulit binatang. Kulit binatang itu kan biasanya tidak berharga nih. Tetapi kalau dijadikan sampul Al-Quranul Karim, kulit binatang itu akan dimuliakan, ditaruh di atas, akan dicium setiap saat, diciumin oleh siapapun. Coba, luar biasa. Oleh sebab itulah orang-orang yang senantiasa memuliakan Al-Quranul Karim akan dimuliakan oleh Allah. Berbahagialah orang-orang yang senantiasa berusaha untuk mengalahkan hawa nafsunya, mengalahkan ribuan setan yang menggodanya, sehingga dia tetap senantiasa konsisten mengkaji Al-Quranul Karim. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, di dalam hadis sahih Rasulullah SAW menjelaskan, Al-mahiru bil Qur'ani ma'a safratil kiramil bararah. Orang yang pandai membaca Al-Quran maka akan disertai oleh malaikat-malaikat yang mulia, malaikat yang senantiasa dekat kepada Allah Azza wa Jalla, malaikat yang sangat dicintai oleh Allah. Jadi orang yang mahir dengan Al-Quran, mahir membaca Al-Quran, menguasai Al-Quranul Karim, temannya siapa? Temannya adalah para malaikat yang paling mulia, para malaikat yang utama. Sehingga tatkala dia mati pun akan senantiasa disertai oleh safaratil kiramil bararah. Oleh sebab itulah malaikat mungkar dan nakir sungkan mau bertanya, itu sungkan. Karena apa? Di dalam jasad itu terpancar nur cahaya kalam-kalam Allah, firman-firman Allah. Dan di kanan kirinya ribuan malaikat al-kiramil bararah. Coba bayangkan.
Oleh sebab itulah binatang tanah pun juga akan sungkan dan segan kepada jasadnya orang yang selama hidupnya itu mengkaji Al-Qur'anul Karim. Walladzi yaqra'uhu wa yaqta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajrani. Dan orang yang membaca Al-Qur'an tetapi masih terbata-bata nih, agak berat membaca Al-Qur'an, tersendat-sendat, itu dia masih memiliki 2 pahala. Coba bayangkan. Ini yang masih tersendat-sendat, yang masih terbata-bata, memiliki 2 pahala, apalagi yang mahir. Oleh sebab itulah yang masih terbata-bata, yang masih tersendat-sendat, masih berat, maka kalau dilatih menjadi suatu kebiasaan akan ringan. Akhrajahu Al-Bukhari, akhrajahu telah mengeluarkan pada hadis Al-Bukhari, Imam Bukhari nomor hadis 4937, wa Muslimun dan oleh Imam Muslim nomor hadis 798. Wa fil lafdin, dan yaitu tetap di dalam satu lafaz, mathul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa hafidun lahu ma'a safaratil kiramil bararah. Wa mathul ladzi yaqra'u wa huwa yata'ahadu wa huwa 'alaihi syadidun falahu ajrani. Ini adalah suatu permisalan, perumpamaan orang yang membaca Al-Qur'an sedangkan dia senantiasa menjaga, hafid. Artinya tidak harus hafal, tetapi senantiasa membaca Al-Qur'an Karim, senantiasa menjaga bacaannya. Kan tidak harus hafal nih. Orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an Karim itu lama-kelamaan setengah hafal. Sehingga setiap huruf yang dia baca itu menjadi khotam. Khotam dari Allah Azza wa Jalla yang akan menemaninya. Makanya tidak heran orang yang senantiasa menjaga Al-Qur'anul Karim akan senantiasa disertai oleh safaratil kiramil bararah. Malaikat-malaikat yang disayang oleh Allah. Malaikat-malaikat yang sangat dekat kedudukannya dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membandingkan wa mathul ladzi yaqra'u wa huwa yata'ahadu wa huwa 'alaihi syadidun falahu ajrani. Dan perumpamaan, permisalan orang yang membaca Al-Qur'an sedangkan dia menjaga nih, senantiasa menjaga, tetapi dia berat. Kalau membaca Al-Qur'an itu ini nafasnya ngos-ngosan, perutnya sakit, tubuhnya tegang dan seterusnya, falahu ajrani, maka dia tetap memiliki 2 pahala. Ini luar biasanya orang yang senantiasa menjaga Al-Qur'anul Karim. Oleh sebab itulah wahai saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat, mumpung kita masih diberikan kesempatan hidup di dunia, mari kita pelajari Al-Qur'anul Karim, surat cintanya Allah itu, agar kita dimuliakan oleh Allah. Bahkan tatkala kita mati pun jasad kita disungkani, disegani oleh makhluk-makhluk Allah yang lain. Seperti malaikat munkar dan nakir, makhluknya Allah. Seperti seluruh binatang-binatang tanah itu makhluk-makhluknya Allah, sungkan, segan. Mengapa? Karena jasadnya orang tersebut memancarkan nur kalamnya Allah, nur firmannya Allah Azza wa Jalla, sehingga makhluk-makhluk pun sungkan dan segan kepadanya. Demikian, semoga bermanfaat dan barakah fid dini wa dunyal akhirah. Wallahu ta'ala a'lamu biswab.